Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga ayat 10. Perikop ini mempersaksikan Allah hadir dan menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakang. Demikianlah firman Tuhan.
Bacaan kedua dari surat Kolose pasal 1 ayat 24 hingga ayat 28. Surat Kolose pasal 1 ayat 24 hingga ayat 28. Perikop ini mempersaksikan Kristus yang adalah sumber pengharapan telah hadir di tengah-tengah jemaat Kolose. Beginilah firman Tuhan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayat 42. Bacaan ini mempersaksikan sikap Maria dan Marta saat menyambut kehadiran Yesus. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Inilah Injil Tuhan Yesus. Yang berbahagia adalah kita mendengarkan dan juga berjuang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Carol seorang anak Tuhan dan juga bekerja sebagai seorang guru. Suatu hari, Carol diagnosa oleh dokter menderita kanker limfoma. Carol pun harus menjalani kemoterapi, tetapi tubuhnya menolak obat-obatan yang digunakan sehingga Carol ingin menghentikan pengobatan tersebut. Meski demikian, dokter yang merawatnya tetap bersikeras agar Carol tetap melanjutkan kemoterapi dan tidak menghentikan pengobatan tersebut. Sungguh suatu pilihan yang sulit bagi Carol. Selain membuat dia mual, sakit, kehilangan nafsu makan, dan tidak bisa tidur, kemoterapi tersebut juga membuat Carol mengalami yang namanya depresi. Rasa sakit yang luar biasa sampai-sampai sempat membuatnya berpikir untuk bunuh diri agar penderitaannya segera berakhir. Akan tetapi Carol nggak sampai hati meninggalkan suami dan kedua orang putranya yang masih berusia 3 tahun dan 9 tahun.
Carol benar-benar tidak tahu apakah dia sanggup menghadapi hari esok yang penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Satu-satunya yang memberi pengharapan bagi Carol ketika dia mengalami situasi yang terberat di titik yang tersulit dalam hidupnya ialah imannya kepada Kristus. Iman itulah yang membuat Carol berseru kepada Allah dan membuat dia yakin bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah penderitaan yang dia jalani. Iman pada Kristus, iman seperti itulah yang membuat Carol mendapatkan keteguhan untuk menerima dan juga menghadapi keadaan hidupnya. Dan iman pada Kristus itulah yang membuat Carol berjumpa dengan Tuhan, sehingga dia dikuatkan secara rohani untuk tidak lekas menyerah dalam perjuangannya melawan kanker, sekalipun dia harus mengalami rasa sakit. Bahkan iman pada Kristus, iman yang dia berjumpa ketika dia percaya pada Kristus, iman seperti itulah yang membuat Carol bertahan, berjuang, dan juga berpengharapan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dirinya termasuk keluarganya. Andai kata dia harus berpulang ke rumah Bapa surgawi, meninggalkan seorang suami dan kedua orang putranya, Carol percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan keluarganya. Tuhan akan menjaga kehidupan keluarganya. Dan iman seperti itulah yang membawa Carol berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya dalam keadaan yang menyenangkan, tetapi ketika dia mengalami keadaan yang tersulit dalam hidupnya, dia pun berjumpa dengan Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, Tuhan selalu memperjumpakan dirinya untuk kita. Bukankah dia datang mengambil rupa seorang manusia, bukan cuma supaya dia dekat dengan kita, tetapi supaya dia bisa menyapa, menyertai, dan juga memberikan kita berkat. Dia benar-benar tahu apa yang kita takutkan sebagai manusia. Dia benar-benar merasakan apa yang kita rasakan ketika kita bergumul dengan berbagai macam persoalan. Dan Tuhan benar-benar tahu kelemahan kita sebagai manusia. Maka dia datang untuk menyapa. Dia datang untuk menyertai, bukan cuma menemani kita. Menyertai berarti berjalan bersama dengan kita. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dia memberikan kita berkat. Berkat berupa kuasanya, pertolongannya, sukacitanya, kekuatan rohani yang membuat kita teguh, kuat, berpengharapan, menjalani apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Maka bagaimanakah cara Tuhan berjumpa dengan kita? Bukan seperti banyak orang yang mengatakan bahwa dia bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, lalu ngobrol bersama dan ngafe bersama. Atau orang-orang yang mengatakan bahwa dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mengajak dia jalan-jalan ke surga dan seterusnya. Sederhana saudara, kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dikala kita bersaat teduh merenungkan firman Tuhan, firman itu membawa kita menemukan janji Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Dan firman itu membawa kita bukan cuma melakukan yang benar, tapi juga hidup di jalan yang benar. Sehingga kita berjumpa dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Ketika selesai merenungkan firman Tuhan, kita mendapatkan semangat rohani. Kita mendapatkan kekuatan rohani. Kita mendapatkan sukacita rohani. Dan Tuhan juga bisa berjumpa dengan kita di dalam doa dan persekutuan. Ketika kita berada dalam sebuah situasi yang gak enak, kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin masalah kita gak selesai seketika, tapi setelah selesai kita berdoa, kita merasakan rasa aman, tentram dan damai. Seakan-akan kita merasakan Tuhan hadir memeluk kita, mengatakan kepada kita bahwa kita gak pernah sendirian. Dan dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan, kita pun berjumpa bersamanya. Hati kita bergembira, hati kita bergirang, seperti kita bersekutu mengikuti perjamuan kudus sebentar. Kita bersukacita merayakan kasih karunia Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang membuat hati kita bukan cuma damai, bukan cuma bersyukur, tapi juga bergirang dan bergembira dalam Tuhan.
Dan saudaraku yang terkasih, Tuhan juga bisa berjumpa dengan kita dalam peristiwa dan setiap pergumulan hidup kita. Apakah peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dapat membawa kita berjumpa dengan Tuhan, melihat Dia hadir memberikan kita pertolongan dan juga pengharapan jalan keluar di balik kabut persoalan kita. Bahkan pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi seharusnya membawa kita semakin berjumpa dengan Tuhan, karena kita tahu kita membutuhkannya. Kita datang berdoa, berserah, dan juga mengandalkan Tuhan. Dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan. Apakah kita belajar, kita bekerja, kita memasak, kita mungkin bermain, kita bergembira. Segala kegiatan dan aktivitas pekerjaan yang kita lakukan sebagai orang Kristen seharusnya membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan menolong kita, menyertai kita dari rumah ke gereja, dari rumah ke tempat kerja, memberkati keluarga kita dengan anak-anak kita. Bahkan dikala kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin hidup bersama dengan kita setiap hari, dengan kita pun bisa berjumpa dengan Tuhan. Bahkan saudara, kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam relasi. Relasi kita bersama pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan sahabat dan dengan teman kita. Bahkan termasuk ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang memang tertutup, kita pun dimampukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena kita belajar untuk mengerti dan memahami seseorang yang secara manusia tidak mungkin dapat kita lakukan. Tapi perjumpaan kita dengan Tuhan membawa kita mampu mengasihi siapapun, mengampuni siapapun, sekalipun membutuhkan yang namanya proses. Maka saudaraku yang terkasih, jika Tuhan sudah berjumpa dengan kita dalam berbagai hal, pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara juga sudah berjumpa dengan Tuhan setiap hari? Dalam hal yang kita kerjakan, dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita, dalam kehidupan keluarga kita, apakah saudara masih berjumpa dengan Tuhan? Kalau saudara mengatakan bahwa saya nggak berjumpa dengan Tuhan, bukan berarti bahwa Tuhan nggak berkenan menjumpai saudara. Tuhan selalu menjumpai saudara, tetapi kitalah yang nggak berjumpa dengan Dia. Karena ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Ketika saudara mengikuti ibadah hari ini, apakah saudara pulang membawa perjumpaan dengan Kristus? Pulang dengan semangat yang baru, pulang dengan sukacita yang baru, pulang dengan tekad yang baru untuk semakin menjadi pribadi yang semakin baik? Ataukah saudara pulang tanpa mendapatkan apa-apa? Yang penting sudah minum anggur dan makan roti. Yang penting sudah ke gereja. Dan apakah setiap hal yang kita kerjakan membawa kita semakin beriman, berpengharapan, meyakini kuasa dan pertolongan Tuhan, termasuk dikala kita melakukan kegiatan rohani. Kita berdoa, kita melayani, kita baca firman, berkata-kata rohani, bersikap rohani. Sudahkah semua itu membawa kita berjumpa dengan Kristus? Maka saudara, ada hal lebih penting pada siang hari ini yang kita renungkan adalah, apakah tanda atau ciri bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan yang telah berjumpa dengan kita lebih dulu? Seperti tema ibadah kita hari ini, Tuhan sudah berjumpa dengan kita. Maka apakah tandanya? Apakah ciri bahwa saya sudah berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini, dalam setiap kehidupan yang kukerjakan dan kujalani sampai hari ini? Perjumpaan kita dengan Tuhan selalu mendewasakan kita. Kalau saudara sudah berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan itu selalu mendewasakan saudara. Perjumpaan kita dengan Tuhan membawa kita semakin dewasa di dalam iman. Bukan cuma dalam iman dan pengharapan, tapi dalam kita bersikap memperlakukan orang lain, bersikap terhadap suami, istri dan anak-anak kita, berelasi dengan orang lain. Perjumpaan kita dengan Tuhan mendewasakan kita dalam menguasai emosi kita,
Bagaimana kita menguasai amarah kita. Bagaimana kita membuat kita lebih sabar dalam mengerti dan memahami orang lain. Dan perjumpaan dengan Tuhan di dalam keadaan apapun membawa kita semakin dewasa di dalam melihat, berpikir, dan juga memandang segala sesuatunya. Maka saudara, kalau benar-benar kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini, saudara pulang akan semakin dewasa. Dewasa dalam berbagai hal yang saudara rasakan dan pergumulkan ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketika memuji kasih Tuhan. Ketika mengikuti perjamuan kudus. Maka perjumpaan inilah perjumpaan yang mendewasakan, yang juga pernah dialami oleh Abraham dan juga oleh Paulus. Saudara, ketika Tuhan datang menjumpai dan menyapa Abraham, itu bukan kali pertama. Tapi setiap kali Tuhan datang berjumpa dengan Abraham, perjumpaan itu selalu mendewasakan Abraham. Ketika Abraham harus memilih dia harus pergi kemana, Tuhan mengatakan, Abraham, pergilah ke tempat yang mungkin kamu gak tahu, tapi ketahuilah aku akan menyertai engkau. Abraham belajar dewasa di dalam beriman. Dan bacaan pertama kita tadi, saudara, Tuhan kembali datang berjumpa dengan Abraham untuk menegaskan, untuk meneguhkan dan mendewasakan kembali iman dan pengharapan Abraham. Apa yang Tuhan janjikan? Tuhan janjikan bahwa dia akan memberikan Abraham seorang keturunan. Dan kalau saudara membaca ayat selanjutnya, ayat 11, 12 dan seterusnya, saudara melihat bahwa istri Abraham, Sarah, tertawa. Dia bilang, oh Tuhan, mana mungkin aku bisa punya anak? Aku sudah mati haid dan usiaku sudah gak muda lagi. Tetapi Tuhan kembali berjumpa dengan mereka, membawa mereka belajar untuk dewasa di dalam beriman kepada Kristus. Maka saudara, Tuhan bukan cuma tahu apa yang kita takutkan dan yang kita khawatirkan. Tapi ketika dia berjumpa dengan kita, perjumpaan itu selalu mendewasakan kita. Apakah dikala kita bersaat teduh, kita berdoa, kita melakukan pekerjaan kita, kalau benar-benar kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan semakin dewasa di dalam Kristus. Hal serupa yang juga dipersaksikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Sekalipun Paulus menderita dalam pelayanannya, tapi Paulus tetap bersukacita. Kalau saya bersukacita karena penderitaan orang lain, itu mah biasa dilakukan oleh banyak orang. Apalagi orang yang gak kita sukai, rasain syukur kamu menderita. Tapi Paulus di sini, dia menderita untuk orang lain. Tapi dia bersukacita. Ini hal yang luar biasa. Kalau seseorang menderita untuk orang lain, biasanya dia akan meminta upah atau balasan. Aku ini loh telah berkorban untukmu. Sekarang apa yang kau berikan bagiku? Tetapi Paulus ketika dia berkorban dalam pelayanannya kepada jemaat di Kolose, ketika dia menderita untuk jemaat Kolose, dia bersuka cita. Apakah yang membuat Paulus bersuka cita? Karena pengalamannya bersama dengan Kristus. Perjumpaannya dengan Kristus membawa dia mengerti siapa dirinya. Dia seorang rasul yang benar-benar menderita untuk Kristus. Dan dia enggak memandang dirinya. Dia melakukan tanggung jawabnya. Makanya dalam penderitaan pun dia berjumpa dengan Tuhan. Maka Paulus punya harapan dan dia menasihati jemaat Kolose supaya mereka enggak terpengaruh oleh ajaran yang salah. Maka jemaat di Kolose harus bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Bahwa Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Kristus berjumpa dengan mereka. Tapi apakah jemaat Kolose bisa berjumpa dengan Kristus? Itulah yang diharapkan oleh Paulus. Supaya mereka berjumpa dengan Kristus dan mereka mengalami kedewasaan yang membawa mereka ke dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Maka saudaraku, dari Abraham dan Paulus kita melihat ketika Tuhan berjumpa dengan kita, itu berarti Tuhan berjanji
untuk selalu menyertai kita. Meskipun dalam keadaan yang menyenangkan, dikala kita berjumpa dengan Tuhan, setiap kali perjumpaan itu, maka itu berarti Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita. Ketika orang mempunyai persoalan, hatinya gundah gulana, gelisah datang ke gereja, lewat pujian, lewat firman, ketika dia pulang dengan sebuah iman yang semakin baru. Aku pasti bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Ketika dia mulai menyerah, Tuhan kembali berjumpa dengan dia. Dan dia akan berkata, saya pasti bisa bersama dengan Tuhan. Itulah perjumpaan yang mendewasakan. Berarti saudara sudah berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua saudara, kalau benar-benar kita berjumpa dengan Tuhan, maka berarti perjumpaan itu bukan cuma mendewasakan kita, tetapi menumbuhkan kecintaan untuk semakin mengasihi Tuhan. Oh saudaraku, perjumpaan dengan Tuhan selalu menumbuhkan kerinduan kita untuk mempersembahkan, memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik dari apa yang kita kerjakan hari ini. Perjumpaan kita dengan Tuhan menumbuhkan kesukaan rohani. Bukan cuma membicarakan hal-hal rohani, tetapi kerinduan untuk hidup menjadi berkat, jadi panutan, dan jadi saksi Kristus. Mungkin ada seorang yang jarang saat teduh, dia mulai jarang berdoa. Ketika dia sungguh-sungguh melayani, dalam pelayanan itulah dia berjumpa dengan Tuhan. Dia merasakan sukacita, semangatnya, kerinduannya terbakar kembali untuk mau datang membaca firman, berdoa. Ketika seorang berbuat kesalahan, menyakiti hati orang lain, di dalam pujian dan ibadah, dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan itu menumbuhkan dia sebuah tekad yang baru untuk menjadi pribadi yang semakin baik, sehingga bisa memberkati orang-orang di sekitarnya, jadi panutan, jadi saksi Kristus untuk berkarya bagi Tuhan. Tetapi saudara, kenyataan yang ada, seringkali banyak hal yang membuat kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Bahkan banyak hal di sekitar kita yang kadang-kadang bisa menjauhkan, bahkan membunuh kehidupan rohani kita. Apa masalahnya? Ketika kita sibuk menyiapkan dan melakukan segala sesuatu, tapi kita lupa menyiapkan hati dan tujuan kita melakukannya, di saat itulah saudara tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara menyiapkan pakaian, menyiapkan mobil, menyiapkan uang persembahan untuk datang ibadah ke gereja. Tetapi kalau saudara gak mempersiapkan hati dan tidak mengerti mengapa saudara beribadah, saudara gak akan mendapatkan apa-apa di dalam ibadah saudara. Meskipun cuma sekali seminggu. Ketika saudara melayani Tuhan, saudara menyiapkan semuanya, menyiapkan seluruh persiapan pelayanan saudara dengan luar biasa. Tetapi kalau saudara gak mempersiapkan hati dan tidak mengerti tujuan saudara melayani, saudara tidak akan berjumpa dengan Tuhan di dalam pelayanan itu saudara. Begitu banyak orang Kristen yang sibuk menyiapkan pernikahannya, tetapi mereka lupa mempersiapkan hati untuk berumah. Begitu banyak orang tua mempersiapkan semuanya untuk menyambut kelahiran anaknya, tapi mereka lupa mempersiapkan hati untuk menjadi orang tua, untuk mendidik anak. Begitu banyak orang berpacaran menyiapkan semuanya, tapi lupa menyiapkan hati untuk menjadi seorang pacar yang mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan. Kalau saya hanya mempersiapkan khotbah, gampang saudara, karena pendidikan teologi yang saya tempuh. Tetapi apa artinya? Khotbah sudah siap, semuanya sudah siap, tetapi hati tidak ada untuk Tuhan. Saya gak akan berjumpa dengan Tuhan di dalam persiapan khotbah saya dan dalam pelayanan saya. Maka saudara, perjumpaan dengan Tuhan selalu menumbuhkan kecintaan kita kepada Tuhan.
Kalau apa yang kita lakukan itu nggak menumbuhkan cinta kita kepada Tuhan, kerinduan kepekaan kita sama Tuhan, berarti kita nggak berjumpa dengan Tuhan. Hal inilah saudara yang bersama-sama kita lihat dari Marta dan Maria. Dua saudara yang punya respon yang berbeda ketika berjumpa dengan Kristus yang datang ke rumah mereka. Kristus datang berjumpa dengan mereka berdua. Tapi mereka berdua mempunyai respon yang berbeda. Maria memilih untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kristus. Marta memilih untuk mempersiapkan segala sesuatu menyangkut urusan dapur. Saudara, apa yang dilakukan oleh Marta dan apa yang dilakukan oleh Maria, dua-duanya benar. Respon keduanya adalah benar. Sekalipun banyak orang Kristen seringkali menyalahkan Marta. Saudara, lihatlah yang dilakukan oleh Marta tidak pernah salah. Marta menyambut Yesus datang ke rumahnya dengan menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan dengan tradisi pada waktu itu seorang wanita memang bagiannya di dapur dan menyambut tamu yang datang ke rumahnya. Saudara, kalau terima tamu, apalagi tamu yang spesial, saudara pasti akan sibuk berberes rumah. Makanya seringkali kalau ada orang yang datang bertamu ke rumah kita dan orang itu agak kita segani, kalau rumah kita berantakan, kita bilang, maaf Pak ya, maaf Bu ya, rumah saya belum dibereskan, masih berantakan. Padahal memang rumahnya berantakan dan gak pernah dibersihkan tiap hari. Tapi karena dia pekewo, dia mengatakan, maaf Pak ya, hari ini belum bersih-bersih rumah. Kenapa? Karena ada tamu yang datang ke rumahnya. Kalau tamu itu spesial, kita bukan cuma merapikan rumah, tetapi kita akan menyiapkan makanan dan juga minuman. Dan itulah yang dilakukan oleh Marta. Lalu di manakah kesalahan Marta? Kesalahan Marta adalah ketika dia menyiapkan segala sesuatunya, ketika dia sibuk melakukan segala sesuatunya, tapi dia tidak mempersiapkan hati dan tidak mengerti untuk apa dia melakukannya. Dari mana kita lihat? Ketika dia melihat Maria enak-enakan duduk, kalau benar-benar memang dia membutuhkan bantuan Maria, dia akan dekati Maria, bisik-bisik, Maria, bantuin dong di dapur, lagi kerepotan. Kan bisa saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Marta? Dia mengadu sama Tuhan Yesus. Dia datang pada Yesus, dia bilang, Tuhan, apa kamu gak peduli? Aku udah capek-capek kerja di dapur dan ini Maria enak-enak duduk di sini. Suruhlah Maria membantu aku. Dia menyuruh Yesus menegur Maria supaya Maria mau membantu Marta. Saudara melihat di sini, bukankah seakan-akan Marta ingin mengatakan sama Yesus, Yesus, lihat no aku udah capek-capek dari tadi, sibuk menyiapkan semuanya untukmu. Tapi mengapa engkau gak peduli kepada aku? Bahkan juga Maria enak-enak duduk di kakimu. Dan bukankah kadang-kadang hal yang sama kita lakukan? Tuhan, mbok lihat perbuatan baikku loh. Aku bantu orang susah, aku melayani, aku berkeluarga baik-baik. Kenapa kamu biarkan aku menderita? Kalau kita berbuat baik, kalau kita menyatakan hal yang positif, seakan-akan Tuhan itu berhutang kepada kita. Sehingga kita meminta, Tuhan buka no matamu lebar-lebar, lihat yang telah kulakukan. Tetapi kalau kita berbuat salah dan berbuat dosa, mungkin kita akan bilang, Tuhan mbok tutup matamu, jangan lihat dosaku. Seakan-akan kita lupa bahwa Tuhan juga melihat kita. Maka Marta tidak berjumpa dengan Kristus. Bukan karena dia sibuk di dapur sebenarnya, tetapi karena dia enggak menyiapkan hati. Dia melakukan segala sesuatu hanya untuk dirinya sendiri.
untuk membuktikan seakan-akan bahwa dia telah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi hanya membuat dia capek dan membuat dia lelah. Karena dia gak mengerti tujuan dia melakukannya. Maka saudara, ketika prioritas hidup kita mulai bergeser dari Tuhan, maka aku akan menjadi pusat dari hal yang kita lakukan. Ketika kita melayani Tuhan dan akunya mulai nongol dan kita menggeser Tuhan di dalam kita melayani, maka kita akan mulai menyingkirkan orang-orang yang kita tidak suka. Kita akan minta dihormati dan dihargai, dan kita hanya menonjolkan diri kita sendiri dan gak membawa orang-orang berjumpa dengan Tuhan. Seorang anak Tuhan, sekalipun dia menyambut tamu, ketika dia melayani sebagai penyambut tamu, hatinya sungguh-sungguh siap. Dia berdoa, Tuhan, pakailah aku, senyumanku menjadi berkat. Ketika dia melayani, meskipun dia berdiri kakinya capek, tapi hatinya senang melayani Tuhan. Dan orang-orang yang menyapa dan bersapa dengan dia melihat ada sesuatu yang beda dari orang ini. Dia bersuka cita karena dia berjumpa dengan Tuhan dalam pelayanannya. Seusai pelayanan, dia bilang, Tuhan terima kasih. Aku senang sekali hari ini. Hatiku senang gembira karena aku bisa melayanimu. Dia berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita nggak seperti itu, berarti kita nggak berjumpa dengan Tuhan. Maka saudara, ketika kita mulai bekerja, saudara mulai berpacaran, mulai berumah tangga, kalau kita mulai menggeser Tuhan sebagai prioritas hidup kita, maka rumah tangga akan menjadi rumah saling menuntut. Maka relasi di dalam berpacaran yang ada hanyalah kesalahpahaman dan keegoisan. Dan ketika kita bekerja saudara, kita akan melupakan Tuhan sang pemberi berkat. Makanya ketika Marta menyuruh Yesus menegur Maria, apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, hei Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan gak minta banyak-banyak. Tuhan gak minta Marta sibuk-sibuk di dapur menyiapkan kedatangannya. Maka Tuhan bilang, tetapi ada satu hal yang sangat perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria tahu yang datang ini bukan cuma orang biasa. Yang datang adalah Yesus, Tuhan. Maka dia gak tiap hari bertemu dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang, dia duduk dan dia ingin menyampaikan firman. Maka itu merupakan kesempatan yang sangat berharga. Itu jauh lebih penting. Maka Maria mengambil sebuah keputusan yang sangat tepat untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan cuma muka dengan muka, tapi berjumpa dengan kekayaan rohani ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Maria tahu ada hal yang terpenting dari yang paling penting ketika dia berjumpa dengan Tuhan, yaitu dia mendengarkan firman Tuhan. Maka kalau saya bertanya kepada saudara, apakah hal terpenting kalau kita ibadah kepada Tuhan? Berjumpa dengan Tuhan. Apakah hal terpenting kalau kita berkeluarga? Berjumpa dengan Tuhan. Saudara melihat bagaimana Tuhan memimpin keluarga saudara, menolong keluarga saudara, memberkati keluarga saudara. Dan perjumpaan itu menumbuhkan rasa cinta sama Tuhan di hati setiap anggota keluarga, di rumah tangga saudara. Belakangan ini saudara, lagi ramai Pokemon Go saudara. Hari kemarin ada status rohani yang menyindir demikian. Demi Pokemon Go, orang berani capek-capek berlari-lari di jalan-jalan untuk mengejar dan menemukan dan mendapat si Pokemon atau prajuritnya. Tetapi untuk memberitakan Injil, semua orang jarang untuk melakukannya. Saya nggak akan membahas tentang rohaninya saudara. Tapi saya ingin kita berpikir saudara, kenapa banyak orang langsung berani mengorbankan tenaga, waktu untuk melakukan sesuatu yang kalau kita pikir-pikir, apa sih manfaatnya untuk menang di game itu?
Of course. Tapi untuk apa? Menghasilkan uang? Tidak, saudara. Tapi ini menggambarkan demikian. Sesuatu yang kita kerjakan untuk diri kita, biasanya kita akan tekun mengerjakannya. Kita akan mati-matian melakukannya. Karena itu untuk diri kita. Tetapi mengapa kita nggak balik, saudara? Sesuatu yang ingin kita kerjakan untuk Tuhan, kenapa kita nggak melakukannya? Bagaimana aku memuliakan Tuhan dalam kehidupan keluargaku, ketika aku berpacaran, ketika aku belajar, ketika aku bekerja, ketika aku berumah tangga, ketika aku melayani. Bagaimanakah aku bisa menyenangkan hati Tuhan? Itulah kita berjumpa dengannya. Maka saudara, hati-hati. Kesibukan bisa menjauhkan dan membunuh waktu kita bersama Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu hanya untuk diri kita sendiri. Bahkan saudara, ketika saudara mengikuti program membaca Alkitab, 1 hari mau 5 pasal, 10 pasal. Kalau saudara sibuk membaca Alkitab dan melakukannya hanya untuk diri saudara sendiri, saudara tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Bukankah banyak orang Kristen seolah-olah sibuk untuk Tuhan, tetapi dia tidak memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Mungkin dia sibuk bekerja untuk Tuhan. Dia sibuk melayani untuk Tuhan. Dia sibuk ngurus untuk Tuhan. Dia sibuk berumah tangga untuk Tuhan. Tetapi dia nggak mempunyai waktu bersama dengan Tuhan. Maka nggak mungkin dia bisa berjumpa dengannya. Maka saudaraku, tidak salah kita sibuk. Tetapi kalau benar-benar kita sibuk bersama Tuhan, melakukan apapun untuk Tuhan, kita akan berjumpa dengannya. Saya pernah mengatakan bahwa survei membuktikan orang-orang yang paling sibuk, sibuknya benar-benar untuk sesuatu yang baik, untuk orang lain, adalah orang-orang yang paling on time, datang latihan ke gereja. Orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang selalu menghargai yang namanya waktu. Termasuk waktu untuk Tuhan. Saya mensurvei, memang ada orang yang sibuk, akhirnya jarang saat teduh. Tetapi lebih banyak orang yang punya waktu untuk saat teduh, tetapi tidak saat teduh. Lebih banyak orang yang punya waktu untuk Tuhan, tapi mereka justru gak memiliki waktu itu bersama dengan Tuhan. Demikian sebaliknya, ada orang yang benar-benar sibuk, waktu hidupnya benar-benar sangat padat, tetapi dia mempunyai kualitas waktu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Maka saudara, milikilah hati seperti Maria di tengah dunia seperti Marta. Milikilah hati seperti Maria di tengah kesibukan Marta. Tidak bisa kita pungkiri, dunia ini penuh dengan kesibukan dan berbagai banyak hal yang kita kerjakan. Mulai dari kita kuliah, bekerja, belajar, dan seterusnya. Tapi milikilah hati seperti Maria. Siapkanlah hati kita. Di pagi hari siapkanlah hatimu. Supaya engkau menjadi seorang suami, istri, anak, orang tua. Seorang Kristen yang berjumpa dengan Tuhan di dalam segala sesuatu yang saudara kerjakan di sepanjang hari itu. Di sepanjang kehidupan saudara. Maka hal serupa dengan perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus. Biasanya kalau mau menjelang perjamuan kudus, banyak orang Kristen rada-rada rohani. Mau perjamuan, bertobat dulu. Kurangi dosa, banyak sembahyang sama Tuhan. Kan perjamuan sakral. Perjamuan kudus bukan hanya mengenang kasih dan pengorbanan Kristus. Tapi dalam perjamuan inilah kita berjumpa dengan Tuhan. Bahwa kalau kita mengenang kasih-Nya, pengorbanannya, maka apakah yang kita telah berikan untuk Tuhan? Itulah yang diingatkan kepada kita, saudara. Dikala kita memegang gelas anggur dan memegang roti, Tuhan telah memberikan tubuhnya dan darahnya untuk kita. Apakah yang kita berikan untuk Tuhan? Harusnya kita semakin mempersembahkan hidup kita. Pulang dalam hati ada tekad semangat untuk menjadi orang lebih baik, memperbaiki, mengubah apa yang salah dalam kehidupan saya dan saudara secara pribadi. Dan perjamuan kudus membawa kita berjumpa tentang pengharapan.
Saudara, kelak kita akan duduk di meja perjamuan, bukan lagi di GKI Sangkra, tapi di meja perjamuan surgawi. Pengharapan yang kekal, di mana nggak ada lagi penderitaan. Kita akan bergembira, bersuka cita bersama dengan Tuhan. Maka apapun yang kita alami hari ini, sesulit apapun keadaan kita pulang membawa pengharapan bahwa penderitaanku di dunia hanya sementara. Seperti Carol, dengan imannya pada Tuhan, dia percaya sekalipun dia nggak ada di dunia ini, saudara, Tuhan akan menjaga keluarganya, Tuhan akan menjaga suami dan anak-anaknya. Pengharapan itulah yang membuat dia kuat menjalani kemoterapi dan juga berjuang untuk hidup. Maka saudaraku, Tuhan sudah berjumpa dengan kita. Maka biarlah kita juga berjumpa dengan Tuhan. Kalau perjumpaan itu mendewasakan kehidupan iman dan rohani kita, termasuk menumbuhkan kecintaan dan kesukaan rohani kita, maka saudara sudah berjumpa dengan Tuhan. Selamat merayakan kasih karunia Tuhan melalui perjamuan kudus dalam ibadah hari ini. Amin.